Nama saya Vivi Mutia, NIM 11910823809, kelas PGMI 6C, mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS MI SD. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan soal-soal UTS. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Nah, ada 4 kompetensi dalam merumuskan tujuan pembelajaran IPS MI SD. Nah, yang pertama itu sikap spiritual, yaitu sikap menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang kedua itu sikap sosial, yaitu sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, yang ketiga itu pengetahuan, yaitu cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu dalam segala hal. Nah, yang keempat itu keterampilan, yaitu pengetahuan dalam bahasa yang jelas, logis, sebuah karya dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua itu jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Nah, ada faktor kognitif, afektif, psikomotor. Dan yang kedua itu menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dan yang ketiga itu menentukan referensi bahan ajar. Dan yang keempat itu membuat deskripsi materi. Nah, dalam mengembangkan materi pembelajaran, EPS juga harus disesuaikan dengan prinsip anak didik dan lingkungannya. Juga harus mempertimbangkan luasnya wawasan anak tersebut. Contohnya, anak usia SD mengenal lingkungan keluarga, maka materi IPS yang dipelajari harus dari lingkungan keluarga. Nah, yang pertanyaan yang ketiga itu jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di MISD yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Nah, yang pertama itu ada menganalisis karakteristik siswa. Karakter dari siswa yang dapat dianalisis dalam kaitannya dengan tujuan pengembangan media pembelajaran itu salah satunya karakteristik umum seperti tingkat pendidikan, dan karakteristik khusus seperti pengetahuan, sikap, keterampilan siswa. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari penilaian terhadap kebutuhan, mengutip dari panduan kurikulum, atau dikembangkan sendiri oleh guru. Nah, yang ketiga itu pemilihan materi dan media. Pada tahap ini ada 3 pilihan. Yang pertama memilih bahan-bahan yang tersedia. Yang kedua itu memilih memodifikasi bahan-bahan yang ada atau mendesain bahan-bahan baru. Nah, yang keempat itu penerapan media. Nah, setelah bahan-bahan dan materi telah disusun menjadi sebuah media, nah saatnya media tersebut diterapkan kepada siswa untuk kegiatan pembelajaran. Nah, yang kelima itu penilaian respon siswa. Nah, setelah dilakukan penerapan media kepada siswa, guru atau perancang media melakukan penilaian terhadap respon siswa selama menggunakan media tersebut. Nah, yang keenam itu evaluasi dan revisi dari serangkaian tahapan pengembangan. Nah, tahap terakhir itu yaitu evaluasi terhadap kekurangan media. Sebelum media diproduksi, media direvisi untuk menghasilkan media yang sempurna yang layak untuk digunakan.
Pertanyaan yang keempat itu bagaimana cara guru membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan dalam pembelajaran IPS DMI SD. Nah, yang pertama itu guru merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran mengajar yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu guru menggunakan alat bantu seperti media dan sumber belajar yang beragam. Nah, yang ketiga itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. Dan yang keempat itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan secara lisan atau tulisan. Nah, yang kelima itu guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Dan yang keenam itu guru mengaitkan kegiatan belajar mengajar dengan pengalaman siswa sehari-hari. Dan yang ketujuh, guru menilai kegiatan belajar mengajar dari kemampuan siswa secara terus-menerus. Nah, pertanyaan yang kelima itu jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan tidak akur satu sama lain. Nah, yang pertama menurut saya itu minta mereka menyimpan anak-anak tersebut menyimpan mainan yang tak berhubungan seperti dengan materi pembelajaran di dalam tas masing-masing. Lalu minta mereka menyiapkan buku pelajaran. Nah, yang kedua, menurut saya pada awal pembelajaran berikanlah games atau permainan menarik pada anak didik, misalnya bertepuk tangan, tebak-tebakan, bernyanyi bersama, bercerita, kuis, berhadiah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu buatlah materi pembelajaran yang menarik bagi anak. Buatlah suasana menggembirakan siswa saat menerima pelajaran dari guru. Jangan tegang saat mengajar, gunakan intonasi suara yang menarik perhatian siswa. Nah, yang keempat, selipkan humor yang dikala mengajar seperti bercanda kepada murid. Dapat pula permainan, tepuk tangan, halo, hai, atau dongeng ataupun sulap. Nah, yang kelima itu jika siswa masih saja ribut, maka cobalah perhatikan apa yang sedang mereka bicarakan. Nah, lalu masukkan dalam pembicaraan itu namun sebentar saja. Nama yang keenam itu hubungkan apa yang siswa perbincangkan dengan materi yang Anda ajarkan kepada mereka. Nah, yang ketujuh itu jelaskan manfaat dari pembelajaran yang sedang dipelajari sesuai dengan minat anak. Misalnya, jika anak memperhatikan pelajaran berhitung, ini maka anak tersebut dapat berjualan sendiri di toko milik ibunya anak tersebut. Nah, yang kedelapan, seringlah mengatakan bahwa anak adalah anak yang tenang, yang cerdas, dan yang rajin. Selalu memuji anak tersebut. Nah, yang kesembilan, hindari kata-kata jangan. Misalnya, jangan ribut, jangan nakal, jangan bertengkar. Yang mereka lakukan malah sebaliknya. Jadi kita jangan mengucapkan kata-kata tersebut. Gunakanlah kata-kata lain yang maksudnya sama. Misalnya, anak-anak lebih senang jika anak-anak tersebut tenang, atau anak-anak yang baik atau soleh adalah anak-anak yang tenang di dalam kelas. Nah, yang ke-10, berikanlah pujian dan hadiah kepada anak yang tenang. Secara tidak langsung anak lain yang diributkan juga akan tenang karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, yang ke-11, hindarilah mengendalikan kelas dengan cara marah-marah, membentak murid, memukul papan tulis, dan berteriak. Itu semua hanya menimbulkan ketegangan dan ketakutan yang tidak baik untuk suasana di dalam belajar.
Nah, yang ke-12, evaluasi hal-hal seperti metode yang kita gunakan, tidak tepatkah, atau materi yang terlalu sulit, atau komunikasi yang cenderung monoton, tidak menginspirasi, atau karena guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Nah, yang 13, berikanlah konsekuensi atas sebuah kesalahan. Misalnya jika ada anak yang ribut, maka minta mereka menghafal pelajaran sambil berdiri di depan kelas. Beri hukuman yang mendidik, jangan hukuman mereka secara fisik.